warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG, perkenalkan nama saya Faizin, mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo dengan NIM 209241332. Dan saya adalah seorang guru SKI di MTS Nurul Huda Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Pada kesempatan hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas guru pada PPG batch 1 tahun 2025. Berikut adalah pembelajaran yang akan saya peragakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan dalam proses pembelajaran di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kehadiran pada hari ini ya. Nanti yang saya baca namanya tolong duduk jari ya. Dafa Zaki Ardiansa, Nazilatul Zahra, Naila Himatul Ulia, Arsa Fazlatul Husna, Asyifatun Najiyah, Sifana Harun Ismat. Ya, semuanya pada hari ini hadir ya. Bapak akan menanyakan untuk pembelajaran hari ini, kalian siap? Siap? Kemudian sebelum tadi kalian masuk, ruangan sudah dibersihkan? Sudah disapu? Sudah. Baik, sebelum pembelajaran Bapak akan mengulang atau mengulas kembali materi atau pelajaran yang terdahulu ya, yaitu tentang Daulah Umayyah ya. Bahwa Daulah Umayyah itu pemerintahan Islam. Artinya Daulah Islamiyah adalah pemerintahan Islam. Itu sudah dipraktekkan oleh baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan juga dilanjutkan oleh sahabat yang 4, yaitu Khulafaur Rasyidin ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam menerapkan Daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam itu menggunakan sistem demokrasi. Nah, kemudian setelah Khulafaur Rasyidin selesai, Daulah Islamiyah atau pemerintahan Islam dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah. Sayangnya dinasti Bani Umayyah itu tidak menerapkan sistem demokrasi, tetapi yang ditiru adalah sistem dari Persia dan Bizantium, yaitu sistem monarki.
kerajaan secara turun-menurun. Baik, agar kalian juga memorinya itu ingat kembali, Bapak akan bertanya kepada kalian tentang Daulah Umayyah. Yang pertama, ya, kapan Daulah Bani Umayyah berdiri? Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan. Ya, berdiri pada tahun 661 Masehi. Betul? Betul. Ya, kita beri aplaus. Betul ya, berdiri 661 Masehi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapakah pendiri Bani Umayyah? Ayo, ya. Ya, Muawiyah bin, betul? Kita beri aplaus juga pada teman. Selanjutnya, pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah itu berlangsung tidak singkat, tetapi cukup lama. Berapa periode pemerintahan Daulah Bani Umayyah? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Selama 90 tahun pemerintahan. Oh, iya, betul ya. 90 tahun, betul? Ya, berarti kalau 10 tahun lagi itu sudah satu abad. Cukup lama, 90 tahun. Itu periode pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Alhamdulillah, kalian sudah bisa mengingat kembali materi-materi pada pelajaran terdahulu. Hari ini ya kita akan mempelajari khusus Umar bin Abdul Aziz, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita akan membahas pertama mengetahui biografi Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kemudian yang kedua mengetahui kepribadian Umar bin Abdul Aziz, dan yang ketiga terakhir mengetahui prestasi jasa yang telah ditorehkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk mengetahui dari semua ini tujuan pembelajaran ayat 1 sampai 3 akan lebih baik Bapak akan menanyakan sebuah video, ya. Anak-anak perhatikan dengan baik, simak dengan betul, ya. Insya Allah nanti akan bermanfaat, ya. Khalifah ke-8 dari 14 khalifah yang memimpin Daulah Umayyah di era usia
Umar bin Abdul Aziz menghabiskan sebagian besar hidupnya di Madinah. Beliau memperoleh pendidikan di Madinah yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kemudian para ulama hadis dan tafsir. Sejak kecil beliau tercatat sebagai anak cerdas, alim dan suka mendalami ilmu. Bahkan beliau dibimbing langsung oleh para sahabat dan ulama tabi'in di Madinah, termasuk putra Umar bin Khattab yang juga masih pamannya sendiri, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab. Di antara ulama tabi'in tersebut yang juga ikut menggembleng dan menjadi guru beliau adalah Sa'ad bin Al-Musayyib. Maka tak heran bila sejak kecil beliau sudah tumbuh menjadi calon ulama hebat. Namun tahun 85 Hijriah atau tahun 704 Masehi, ayahnya meninggal dunia. Kemudian pamannya yang juga Khalifah Abdul Malik bin Marwan membawa beliau ke Damaskus dan menikahkannya dengan putrinya bernama Fatimah. Ya, sudah ditayangkan secara gamblang dari video tersebut. Selanjutnya adalah Bapak akan membentuk kelompok, ya. Ada 4 kelompok. Nah, kelompok ini nanti ada ketuanya, ya, ada ketua kelompoknya. Langsung aja dibuat 4 kelompok. Ini meja untuk ditatas sedemikian rupa sehingga terbentuk 4 kelompok. Ya, 4 kelompok sudah terbentuk, masing-masing ada namanya. Kelompok 1 adalah Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, dan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, ya. Akan saya bagikan satu-satu untuk ketua kelompoknya, kemudian nanti didiskusikan jawabannya, ya. Nanti ada lembaran pagi di sini, ya. Ya, semuanya sudah mendapat, ya, lembar kerjanya, ya. Oke, kalau begitu untuk mencari jawaban kalian bisa mencari sumber-sumber yang ada, bisa di buku paket atau mungkin di LKS atau di internet. Silahkan.
Ya, setelah beberapa menit kalian berdiskusi, tentunya ini sudah selesai ya. Dan saya mohon kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Silakan kelompok 1 mengenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz. Saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok Abu Bakar Al-Siddiq, dan saya menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 jawabannya adalah Umar bin Khattab, dan nomor 2 adalah nama ayahnya Abdul Aziz bin Marwan dan nama ibunya adalah Ibnu Asim binti Asim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ya sudah dipresentasikan. Bagaimana jawabannya? Benar? Betul? Karena jawabannya benar, maka kita beri aplaus yang sangat meriah untuk kelompok 1. Silakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan dari hasil sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok Umar bin Khattab untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Jawaban pertanyaan nomor 3 adalah menolak jabatan sebagai khalifah dan meminta kaum muslimin untuk menggelar pemilihan khalifah. Dari pemilihan ini suara mutlak memilih Umar bin Abdul Aziz. Umar merasa tidak senang dan tunduk, malah menangis sambil berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jawaban dari kelompok Umar bin Khattab. Jawabannya tersebut benar atau salah? Benar. Karena jawabannya benar, betul, maka kita juga akan berikan aplaus yang meriah untuk kelompok Abu Bakar Umar bin Khattab. Untuk selanjutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari jawaban tersebut, ya, jawabannya dari kelompok Utsman bin Affan, betul? Apa salah? Betul? Ya, karena jawaban betul juga kita berikan aplaus untuk kelompok Utsman bin Affan. Ya, selanjutnya ini untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa. Saya mewakili kelompok Ali bin Abi Thalib untuk menjawab soal nomor 5 bidang agama, pengetahuan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain seperti 1. Menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, menghubungkan hadis, menerjemahkan buku kedokteran, menerapkan politik yang adil, memecat pejabat yang tidak kompeten, mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai tunjangan dan ketakuran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya jawaban dari kelompok Ali bin Abi Thalib yang cukup panjang sekali. Jawabannya salah apa betul? Betul. Sekali lagi, salah apa betul? Betul.
Ali bin Abi Thalib. Ya, terima kasih. Demikian tadi hasil diskusi kalian, ya. Nah, di sini Bapak juga akan memberikan secara utuh jawaban dari LKPD yang sudah Bapak berikan pada kalian. Ya, ini jawaban dari LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Jadi 1 sampai 5 jawabannya seperti itu, ya. Berasal dari garis keturunan Umar bin Khattab. Kemudian nama ayah Umar bin Abdul Aziz adalah Abdul Aziz bin Marwan. Nama ibu Laila Ummu Asim binti Asim. Kemudian bagaimana sikap Umar bin Abdul Aziz ketika ditunjuk menjadi khalifah? Itu jawabannya menolak jawaban sebagai khalifah dan minta kaum muslimin untuk menggelar pemilihan khalifah. Dari pemilihan ini suara mutlak memilih Umar bin Abdul Aziz. Umar pun merasa tidak senang, tertuduh malah menangis sambil mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia merasa ada menanggung sebuah amanah yang sangat besar, jadi dia bersedih. Kemudian jawaban yang keempat, kepribadian Umar bin Abdul Aziz adalah bertakwa kepada Allah, warak, itu sederhana, tawaduk, adil, sabar, pemberani, penuh kasih sayang dan mencintai rakyat. Dan yang terakhir, ya, prestasi atau jasa dari Umar bin Abdul Aziz walaupun hanya memerintah yang cukup singkat 2,5 tahun, ya, 2,5 tahun itu sudah menghasilkan sebuah hasil yang cukup gembira. Pertama, menunjukkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian membukukan hadis, menerjemahkan buku-buku kedokteran, menerapkan politik yang adil, memecat pejabat yang tidak kompeten, mengurangi beban pajak, dan membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Ya, demikian tadi jawaban dari LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Ya, setelah kalian tadi berdiskusi, ini akhirnya Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, ya, kesimpulan tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Beliau lahir pada tahun 61 Hijriah di Madinah. Ayahnya bernama Abdul Aziz bin Marwan, ibunya bernama Laila Ummu Asim binti Asim. Kemudian beliau banyak belajar ilmu agama, khususnya tentang hadis dan tafsir di Madinah. Beliau diangkat sebagai khalifah Bani Umayyah ke-8. Ia memerintah hanya 2,5 tahun. Namun mengukir prestasi yang bagus dan meninggalkan banyak jasa yang bermanfaat. Kemudian kepribadian Umar bin Abdul Aziz, ya, pada waktu menjadi khalifah adalah beliau selalu bertakwa kepada Allah SWT, warak, ya, warak itu takut kepada Allah, kemudian hidup sederhana, tawaduk, adil, sabar, pemberani, penuh kasih sayang dan mencintai rakyat. Kemudian prestasi atau jasa yang telah dihasilkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pertama menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah, kemudian membukukan hadis dan yang lainnya. Ya, demikian kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak langsung akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan PR. Silakan LKS-nya dibuka. Ya.
pada halaman 52 ya. Pada halaman 52 itu ada beberapa pertanyaan ya, baik pilihan ganda maupun orean, itu dibuat PR dan dikerjakan di rumah ya. Sekali lagi Bapak mengharapkan kalian tetap semangat belajar. Tugas yang sudah diberikan kepada kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang penting kalian niat untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Jangan cepat bosan, jangan bosan untuk mencari ilmu, karena ilmu itu sangat luas ya. Semakin kamu mengejar ilmu ya, itu akan merasa semakin bodoh dan haus ilmu untuk sering mencari ilmu ya. Tetap semangat belajar agar nanti cita-cita ataupun masa depan kalian akan tercapai dengan baik. Saya kira untuk pembelajaran pada hari ini ya selesai ya, dan sudah kalian sudah bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Oleh karena itu langsung saja saya mohon untuk berdoa sebagai penutup di acara pembelajaran pada hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.